Belajar dari Radio Tutup Pandang. Program acara ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang menghadirkan guru-guru nantinya yang akan mengajarkan siswa-siswi di rumah melalui radio di program Berdatang Belajar dari Radio Tutup Pandang. Dan kita informasikan bagi rekan dengar Tutup Pandang FM juga Anda bisa mengikuti siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id dan juga kita live Instagram di sini di @radiotuntungpandang. Dan sudah berhadir di siang hari ini ada Ibu Andriani dan juga Ibu Titik Munsiati. Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat Bu ya. Iya, tetap semangat Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, karena kita masa pandemi ini harus benar-benar ekstra jaga kesehatan sekarang Bu ya. Baik, dengan Tutup Pandang FM, siswa-siswi di rumah hendaknya juga ada orang tua ya yang mendampingi sehingga menjadi penguatan pelajaran yang hari ini akan digelar, yaitu untuk kelas 7 mata pelajaran seni budaya dengan tema bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Nah, itu berarti tandanya kita bakalan nyanyi-nyanyi nih pelajarannya hari ini ya. Baik, pendengar, kita langsung saja ke Ibu Andriani atau Ibu Titik kemana nih? Andriani. Ibu Andriani ya untuk membuka acara ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua para pendengar Radio Tutup Pandang, kemudian juga para peserta didik khusus kelas 7. Kegiatan kita hari ini semoga mendapat berkah dan tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, guru-guru seni budaya yang akan mengisi kegiatan Berdatang Belajar bersama Radio Tutup Pandang. Hari ini materi yang akan disampaikan khusus bagi peserta didik jenjang SMP MTS kelas 7 dengan materi seni musik. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan Ibu yang hadir pada hari ini sebagai pemateri. Pada Ibu, silakan Bu untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hari ini akan menyampaikan materi untuk kelas 7 yang namanya saya ini Titik Munsiati gitu ya. Nanti akan menyampaikan materi terhadap siswa kelas 7 SMP di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Ini kerjanya di mana Bu? Ya. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 5 Plehari dan mengajar seni budaya. Ya, terima kasih. Dan saya sendiri sebagai moderator pada hari ini, Andriani SPD, unit kerja UPTD SMP Negeri 3 Takisung. Peserta didik dan pendengar Radio Tutup Pandang, sebelum materi dimulai, mari kita bertanya terlebih dahulu kira-kira apa saja manfaat bagi peserta didik untuk belajar materi seni musik ini Bu. Silahkan Bu. Oke, untuk materi seni musik tentang menyanyi dengan lebih satu suara itu nanti siswa itu diharapkan bisa atau mengenal berbagai macam jenis-jenis lagu yang bisa dinyanyikan dengan lebih satu suara atau jenis-jenis tentang grup-grup paduan suara. Ya, setelah kita mendengar manfaatnya tadi, nah betapa pentingnya bagi peserta didik untuk mengetahui apa saja jenis-jenis seni suara dalam seni musik, kemudian kelompok-kelompok dalam bernyanyi. Mari kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Munsiati sebagai pemateri. Kepada Ibu Titik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Titik Munsiati. Kita belajar seni budaya, seni musik, yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Nah, semoga kalian anak semua tetap semangat ya keadaan situasi belajar di rumah karena kita masih pandemi. Dan Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Dan kebetulan hari ini kita di bulan Ramadan gitu ya. Jadi bagi siswa ya yang beragama Islam, Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah selalu senantiasa memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran dan kepada kita yang sedang berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, menyanyi dengan lebih satu suara berarti kita menyanyi lebih dari satu, jadi tidak satu ya, suaranya lebih dari satu.
Saya yakin kalian sudah tahu apa itu menyanyi dengan lebih satu suara. Kemarin kalian telah mengenal menyanyi dengan secara unisono, ya. Secara unisono itu yaitu menyanyi dengan secara bersama-sama dengan menggunakan satu suara, ya itu. Nah, sekarang untuk menyanyi dengan secara unisono itu yaitu menyanyi dengan cara apa? Sebagai awal atau langkah untuk menyanyikan dengan lebih dari satu suara. Itu jadi terlebih dahulu itu kemarin sudah belajar tentang menyanyi dengan secara unisono. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyanyi dengan lebih dari satu suara. Anak-anak semua, bernyanyi itu merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Jika penampilan dilakukan secara perseorangan, maka teknik yang dimiliki haruslah kuat sehingga karakter yang ditempatkan akan menjadi ciri penyanyi tersebut. Kemudian penampilan dalam menyanyi selain dilakukan secara individu, dapat juga dilakukan secara vokal group. Ya, penampilan vokal group memerlukan kerjasama yang baik sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. Nah, ini ada contoh lagu vokal group. Ibu akan berikan contoh lagunya anak-anakku semua. Semoga kalian tetap semangat untuk mendengarkan contoh lagu vokal group. Ibu, ini ya Pak ya. Kita dengarkan ya. Ini adalah contoh lagu yang tak asing bagi kita, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Kok nggak nyari ya? Ulang ya. Ya, ulangilah. Udah Paul. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak gigi dirurung bari-bari. Masak gigi dirurung bari-bari. Menggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batas kiki dawang. Nang mana batas kiki dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak gigi dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Menggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang batas kiki dawang. Nang batas kiki dawang. Nang batas kiki dawang. Kiki dawang. Mana batis kutung,
Nah, itu tadi ya anak-anak semua, itu tadi contoh vokal grup ya, itu tadi contoh vokal grup. Jadi tadi yang kalian dengarkan itu adalah lagu Ampar Berbincang yang dilakukan secara vokal grup. Jadi banyak pesertanya atau anggotanya. Nah, vokal grup itu biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Kemudian ada paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai dengan 28 orang, dan paduan suara lebih dari 28 orang itu paduan suara yang besar ya. Kemudian kita juga ada istilah lagi selain vokal grup tadi, kita bisa mengenal tentang akapela, ada nasyid, ada lagu kanon. Itulah jenis-jenis yang bernyanyi dengan banyak satu suara. Apa itu akapela? Apa itu nasyid dan apa lagu kanon? Nah, anak-anak semua, siapa yang tahu apa itu akapela? Siapa tahu? Ibu Ani tahu? Nyanyi tanpa alat musik, biasanya khusus vokal saja yang digunakan. Ya. Jadi akapela itu adalah salah satu teknik bernyanyi pada vokal grup yang dilakukan tanpa iringan alat musik, ternyata tadi. Jadi suara manusia dengan meniru suara alat musik gitu ya. Nah, Ibu bisa lihat ya, nih bisa dengarkan lagi nih kita tentang contoh lagu akapela. Sebentar, cantik belum. Kenapa bunyi? Di bawah. Akapela Ibu akan setelkan buat kalian ya, dengarkan contoh akapela tadi, akapela yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat musik tapi meniru suara alat musik. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dadaku ini jiwa raga ini selaraskan keanggunan zamaniku ini menuliskan karismamu. Ya. Nah, ya itu tadi contoh lagu akapela anak-anakku ya. Kalian sudah tahu tadi mendengar itu contohnya. Jadi lagu yang tidak menggunakan alat musik tapi suara manusia yang dicampur dengan menirukan alat-alat musik. Nah, untuk berikutnya tadi ada nasyid. Apa itu nasyid? Nah, nasyid itu sebuah bernyanyi dengan banyak suara dengan bersenandung, ya itu ya. Itu nasyid itu berasal dari kata dari bahasa Arab itu ya, yaitu kata ansyada yunsida, yaitu memiliki arti bersenandung gitu ya. Nah, itu contohnya bisa dengan gendang atau bisa yang lain. Isi dari lagu itu mengenal pujian kepada Tuhan. Bisa juga kata-kata nasihat dalam kehidupan dan bisa juga kisah-kisah para nabi ya. Ibu akan memberi contoh nasyid. Ini ada contoh, nanti Ibu beri cuplikannya ya sedikit tentang lagu nasyid. Nanti Pak. Nah, ini isinya tentang nasihat kehidupan. Oh,
Jangan pernah tidur di kala. Ya itu tadi ya anak-anak ya, itu contoh tentang lagu nasyid. Isinya itu tentang nasihat ya, nasihat kehidupan, nasihat tentang siswa. Jadi kalian tuh belajar harus sungguh-sungguh di kelas, tidak boleh tidur, harus mengikuti apa kata guru ya, itu kata ustadz. Nah itu tentang nasyid tadi. Jadi nasyid itu adalah yang senandung itu tadi. Nah untuk berikutnya yaitu jenis yang ketiga, yaitu jenis tentang lagu kanon. Apa itu anak-anak lagu kanon? Yuk siapa tahu? Bani? Susul menyusul. Iya. Ya, tekniknya. Susul menyusul. Apa nyusul? Ya, susul Lagunya. menyusul. Iya. Iya, bernyanyi. Jadi lagu itu kita menyanyikan dengan cara susul menyusul. Jadi ada beberapa kelompok di situ ya. Jadi lagu kanon itu bisa kita bikin 3 kelompok. Biasanya jadi kelompok 1 menyanyi beberapa baris, kemudian disusul kelompok berikutnya, kemudian kelompok 3 menyusul lagi sampai selesai. Yaitu jadi susul menyusul. Nah itu lagunya apa? Biasanya kita di kegiatan kepramukaan itu ada ya. Itu sudah sangat, kita pasti mengenalnya kalian ya anak-anaknya. Nah kita bisa contoh, kalian saya yakin tahu itu sudah pernah bisa. Bisakah kita mencoba lagu kanon? Pak belum, jangan dipicek dulu. Nah gini, kita nyanyi Pak, saya minta bantuan pian. Ya, kita nyanyi bertiga dengan cara susul menyusul. Lagunya mudah saja, yaitu Matahari Terbenam. Bukannya kita mau buka puasa. Ya kita tapi matahari terbenam, dengan segala matahari terbenam ya. Nanti yang pertama siapa? Ibu dulu apa saya? Itu Ibu Titik. Ya saya nanti susul, nanti kalau saya beri kode ya kita coba ya. Latihan. Kita coba ya anak-anak semuanya, kita coba ini contoh ya. Mungkin suara ibu nggak baik juga. Kita coba lagu kanon dengan lagu Matahari Terbenam. Oke, kita tapi tanpa musik, kita tanpa perasaan saja ya. Oke, ya 1 kita coba 1, 2, 3 ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kayak ini Bu, saya kan sudah sampai matahari terbenam, suaranya merdu kan, matahari terbenam, kayak gitu. Nanti bapaknya gitu ya Pak ya. Sampai matahari juga. Iya, jadi oke. dua baris, yang nyusul 2 baris. Nah, ketiga caranya lah. Nah, kita coba lagi. Iya. Ya kita kan lagi latihan. Ya anak-anak ya kita latihan aja, coba ikuti ya. Ya coba ya, coba sekarang. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu. Jadi kalau saya matahari terbenam, hari mulai malam, pian matahari terbenam, hari mulai malam, kayak itu. Ya oke lah, ya, coba lagi ya. Ibu dulu Gin. Oh ya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Nah, gitu lah, ini contohnya ya anak lagu. Nah, ya, kalian yakin bisa itu nanti ya. Nah, berkelompok-kelompok nanti. Nah, itu contoh lagu kanon. Itu adalah jenis-jenis lagu yang bernyanyi dengan lebih dari suatu suara. Nah, bagaimana agar kalian suaranya bagus, suaranya baik, ya? Kalian harus latihan vokal. Gimana caranya? Agar mutu suara baik, sebaiknya kamu tuh harus melakukan latihan olah vokal dan menerapkan pernafasan diafragma, gitu ya. Kemudian dalam kita pada waktu kelas 7 ya, pada semester 1 itu kalian kan telah berlatih vokal dan menyanyi lagu Apuse dengan dulu ya. Kemudian berlatih berpindah dasar sehingga bisa juga menyanyikan lagu dari nada rendah sampai ke nada yang paling tinggi. Jadi latihannya seperti itu. Yang pertama lagu rendah dulu, kemudian menuju ke nada yang tinggi. Kemudian kita juga latihan tentang vokal grup dan paduan suara.
latihan dua suara. Lagu dua suara itu kita membuat suara satu dan suara dua. Contohnya misalnya latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok ya. Jadi dua suara ada satu suara satu, yang satunya satu suara yang kedua. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Misalnya kelompok pertama perempuan dan kelompok yang kedua adalah kelompok laki-laki. Nah, kita coba menyanyikan lagu dengan menggunakan lagu dua suara. Tapi ibu dengarkan saja, ini ada sebuah lagu yang akan ibu dengarkan kepada kalian ya anak-anak. Ini lagu yang menggunakan suara 1 dan 2. Ada antar E dan C1. Dalam paduan suara, susunan suara ditentukan dan memperhatikan harmoni yang diharapkan. Jadi antara suara rendah, suara tinggi itu bisa dipadukan sehingga menjadi sesuatu yang harmonis gitu ya. Nah, di sini ibu akan memberi contoh. Ada lagu yang suara ada ini yang menggunakan ini ada 4 suara, 4 nada. Ada bass, alto, sopran ya. Bass, alto, sopran. Ini ada contohnya ya. Ibu beri contoh, coba dengarkan anak-anak semua ini, ibu beri contoh ya. Cuplikannya. Lagu 17 Hari Merdeka ya. Oke. Sebentar. Ulangi. Kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kandung merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, itu tadi ada suara 4 jenis suara itu ya. Ada 4 jenis suara. Oke. Nah, anak-anak itu tadi adalah beberapa contoh jenis-jenis lagu yang jenis-jenis suara atau lagu yang digunakan dengan lebih dari 1 suara. Tadi ada contoh dengan 2 suara, ada 3 suara, ada 4 suara, dan juga ada vokal group gitu ya. Ada nasyid, ada kanon gitu ya. Itu adalah semualah jenis dari sebuah lagu yang lebih dari 1 suara. Nah, anak-anak semua, itu tadi tentang belajar tentang materi menyanyikan dengan lebih dari 1 suara. Oke. Untuk menyanyi lagu secara vokal group itu kalian tuh harus bekerja sama dengan teman ya. Jadi kalian tuh dalam menyanyi itu secara vokal group tidak boleh saling menonjolkan diri. Jadi harus kerjasama biar suaranya bagus gitu ya. Ada kekompakan di situ. Jadi tidak boleh saling menonjolkan diri karena menyanyi secara vokal group itu dalam 1 suara, kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyi secara vokal group. Jadi kalian tidak boleh menonjolkan dirinya masing-masing ya. Bisa merasa pintar nyanyinya nyaring gitu ya, nggak boleh ya. Jadi harus mengikuti aturan-aturan pada menyanyikan lagu lebih dari 1 suara pada sebuah vokal group gitu ya, sama untuk menjaga kekompakan dan kerjasama. Nah, kunci menyanyi dalam bentuk vokal group tidak hanya ditentukanlah suara yang baik, tetapi juga diperlukan rasa tanggung jawab, ya, kerjasama, santun, serta peduli terhadap anggota kelompok. Nah, anak-anak semua, itu tadi pelajaran materi tentang belajar menyanyi dengan lebih dari 1 suara. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswa SMP di Kabupaten Tanah Laut. Dan saya sampaikan di sini apabila Ibu sampai di sini ada ya materinya sudah sampai, tadi sudah ada contohnya, sudah ada. Semoga anak-anakku paham apa itu menyanyi dengan lebih dari 1 suara. Dan Ibu juga minta maaf apabila ada salah dan kekeliruan. Dan sekali lagi saya juga minta maaf, mohon ampunan kepada
yang menyanyi tadi yang bisa dijadikan contoh sebagai media belajar. Saya mengambil dari contoh-contoh lagu-lagu tadi yang merasa menyanyi kemudian mencipta. Saya mohon maaf meminjam lagu-lagu tadi untuk dijadikan media. Ya, takut iya, takut ya. kalau di ya iya kan nggak itu. Jadi ini tidak saya komersilkan, tapi untuk contoh saja kepada siswa. Ya itu, jadi saya minta maaf, minta ampun ya yang punya ini bagi pendengar, bagi pemirsa kalau mendengarkan ini ya. Jadi saya minta maaf banget sekali karena tadi memberikan contoh lagu-lagu mungkin punya yang menyanyikan, dia penyanyinya atau kita juga ratusan di sini Bu. Kita juga ratusan muter lagu di sini. Iya, ya kelas saya minta maaf sekali. Anakku semua ya, sekolah kalian tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasa di rumah. Itulah. Saya mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf pada anakku semua. Semoga kalian tetap semangat di rumah. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi yang sudah menyampaikan materi belajar kita pada hari ini dengan materi seni musik, khusus bernyanyi dengan lebih dari suatu suara. Peserta didik dan pendengar radio setia Tuntung Pandang, mungkin ada pesan-pesan yang perlu Ibu Titi sampaikan kepada peserta didik kita yang mendengarkan kegiatan badatang kita pada hari ini. Silakan Bu. Oke, anak-anak semua, Bu, sekali lagi ya ngomong di sini untuk siswa-siswa Ibu yang di Kabupaten Tanah Laut khususnya SMP kelas 7 ya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti belajar, kemudian ingin berlatih menyanyi itu harus tekun gitu ya, sering-sering berlatih biar kita dengan suara yang baik. Jadi tadi kan sudah dikatakan harus ada kekompakan gitu ya, itu kita terus berlatih vokal. Kemudian jangan malu-malu untuk mengeluarkan suara. Biasanya kalau di kelas tuh malu-malu bener ya anak-anak tuh, jadi jangan malu, kalian tetap semangat terus meskipun kalian tetap belajar di rumah ya. Dan sekali lagi kalian harus mematuhi protokol kesehatan karena ini masih situasi pandemi. Sebenarnya bisa kangen sama kalian nih, kangen sekali ya itu ya. Kalian tetap pakai masker, mencuci tangan gitu ya, menjauhi kerumunan. Mungkin tidak usah pergi jauh, sebenarnya Ibu ya pergi jauh juga. Oke ya, jadi mengurangilah gitu ya. Kemudian saya ucapkan sekali lagi kepada siswa yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Tuhan Allah segala selalu melindungi kita dan memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran bagi kita yang lagi berpuasa. Oke anak-anak semua. Terima kasih pada Ibu Titi. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan saya dapat menyimpulkan bahwa belajar kita pada hari ini adalah yang pertama, kita semua wajib menjaga, mengembangkan dan melestarikan seni musik khusus yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kita suara sehingga kita dapat berbicara, bernyanyi, maka kita wajib bersyukur dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang ketiga adalah Allah juga menganugerahkan kita alat-alat pernapasan, maka kita wajib bersyukur dengan selalu menjaga pola hidup sehat. Jauhi merokok dan lain-lain yang dapat merusak alat-alat pernapasan kita tersebut. Peserta didik dan pendengar radio setia Tuntung Pandang, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, saya sebagai pembawa acara atau moderator kegiatan hari ini mohon maaf jika dalam penyampaian materi tidak sepenuhnya tuntas. Juga mohon maaf izin mengundurkan diri dan mengakhiri kegiatan hari ini dengan ucapan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan Tuntung FM, memang yang namanya musik yang nggak lepas dari kehidupan. Kata Bang Haji, sepi dunia nggak ada musik. Baik rekan-rekan Tuntung FM, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini, dan juga bagi siswa-siswi di rumah yang mungkin belum sempat menyimak pembelajaran kita hari ini, bisa nantinya mengunjungi YouTube channel kita di LPPL Radio Tuntung Pandang FM ya. Dan terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah berada di sini, Ibu Andriani juga Ibu Titik Munsiatim. Mudah-mudahan semoga kena sehat walafiat dan terus semangat dan mengajar walaupun dari rumah, mungkin dalam jaringan juga. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, walaupun juga selalu ingin dengan bertatap muka Ibu M.
Iya, pendidikan itu penting, namun kesehatan lebih utama. Terima kasih. Tetap saja bersama kami di 102,3 MHz untuk Bareng FM Radio Berinteraksi untuk Pembangunan Tanah Laut. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.